Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 310. Pesawat itu melaju kencang menuju wilayah selatan. Karena terbang di langit, tidak menemui bahaya apapun. Beda kalau di darat, kalau melintasi gunung dan sungai itu pasti akan bertemu banyak monster. Penerbangan 2 hari itu sangat damai. Semua orang tidak berkata apa-apa dan berlatih sendiri. Dev juga terus berlatih dan memahami jari abadi yang diajarkan kepadanya oleh Taizu dari keluarga Ji. Meskipun dia tidak memahami asal-usul waktu sekarang, masih banyak hal lain yang perlu dipahami dalam jari abadi ini. Hanya 2 hari setelah semua orang melakukan perjalanan, tiba-tiba terdengar tangisan yang membangunkan semua orang dari kultivasi mereka. Terlebih lagi, pesawat tersebut sepertinya menemui hambatan dan mulai berguncang 2 kali. Yulian, ada apa? Dev bertanya pada Yulian yang mengendalikan pesawat itu. Tuan Chen, Anda lihat sendiri. Yulian menunjuk dengan ketakutan di matanya. Dev melihat melalui jendela kapal dan menemukan bahwa langit di depannya sangat gelap sehingga sebenarnya itu adalah sejenis burung terbang. Burung terbang jenis ini hanya memiliki kepalan tangan orang dewasa. Besar dan kecil, dan bulunya berwarna-warni. Namun, meskipun jenis burung ini tidak besar, jumlahnya banyak. Sekilas, semuanya berwarna hitam. Dan ada aliran udara yang konstan dari dalam burung di depannya, yang menghalangi pesawat itu, dan terus bergetar. Burung 5 warna. Bisa berlatih di jalan. Helena memandangi kawanan burung di luar dan tidak bisa menahan cemberut. Pada saat ini, orang lain berkumpul dan melihat kawanan burung di luar. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mengapa kita bertemu burung 5 warna di sini? Bukankah semua burung itu ada di pegunungan Liantian? Apakah kita melakukan kesalahan dalam perjalanan dan berakhir di pegunungan Liantian? Burung 5 warna ini sangat kuat. Saya telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa seorang bikhu yang telah melampaui kesengsaraan transendensi berubah menjadi kerangka dalam sekejap mata. Semua orang berbicara dengan ketakutan. Apakah jenis burung ini benar-benar sekuat itu? Dev bertanya dengan heran. Karena menurutnya, burung-burung ini berukuran kecil dan tidak terlalu kuat. Selain jumlahnya yang besar, mereka tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun. Mereka tidak terlihat terlalu kuat, tapi jumlahnya sangat banyak, puluhan ribu dari mereka terbang bersama dalam kelompok setiap saat. Dan jenis burung ini sangat pendendam. Bahkan aku tidak ingin memprovokasi burung-burung ini. Helena berkata kepada Dev. Keponakan tertua, menurutmu apakah pesawat ini bisa mengitarinya? Hawkins bertanya pada Yulian. Jika Anda tidak ingin memprovokasi burung berwarna-warni ini, satu-satunya cara adalah dengan mengitarinya. Yulian menggelengkan kepalanya. Paman Chai, tidak ada jalan keluar. Pesawat kita sekarang terjebak oleh aliran udara yang dihasut oleh burung-burung ini. Jika kita ingin terus bergerak maju, kita harus memusnahkan burung-burung ini atau membubarkannya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terdiam. Jika mereka berada di darat dan bertemu sekelompok monster, mereka masih bisa bergabung. Tapi ini sedang mengudara, dan kita harus berhadapan dengan ribuan burung berwarna-warni. Tidak ada yang berani berbicara. Jika mereka keluar dari pesawat, mereka mungkin berubah menjadi tulang. Sebagai penyelenggara acara ini, Hawkins memandang penonton tanpa daya, lalu berkata, saya bersedia keluar dan mengusir burung-burung itu, tetapi terlalu banyak burung. Siapa yang mau ikut dengan saya? Saya bersedia, aku akan ikut denganmu. Dev yang pertama berkata, dia hanya menginginkan keuntungan. Aku pergi juga, ketika Helena melihat Dev pergi, dia juga akan mengikuti Dev. Karena Yulian harus mengendalikan pesawat, dia tidak mungkin untuk keluar, tetapi Dev dan Helena berbicara, dan orang-orang lainnya saling memandang, dan tidak ada yang berbicara. Hawkins tidak menyangka situasi ini akan terjadi, tapi bagaimanapun juga, dia berada di udara, dan dia bertemu dengan burung 5 warna yang menakutkan ini, jadi wajar jika tidak ada yang mengatakan apapun. Namun hanya dengan bertiga saja, mustahil bisa mengusir burung-burung ini. Kalian semua tetap di sini sementara saya pergi dan membubarkan burung-burung itu. Pada saat ini, Tuan Miao berbicara. Bagaimanapun, dia adalah orang terkuat di sini, dan alasan mengapa semua orang sangat menghormatinya adalah karena kekuatannya. Saya berharap ketika saya menghadapi bahaya di jalan, saya dapat meminta Tuan Miao untuk menjaga saya.
Tuan Miao, meskipun burung 5 warna ini tidak kuat, mereka sangat ganas dan datang berkelompok. Saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk mengusir mereka sendirian, kata Hawkins. Jangan khawatir, saya akan mencobanya. Meskipun tidak dapat dibubarkan, tidak akan ada bahaya apapun, kata Tuan Miao sambil tersenyum tipis. Melihat apa yang dikatakan Tuan Miao, Hawkins berhenti menghalanginya dan membiarkan Julian membuka pesawatnya. Lester Miao mengambil satu langkah dan rasanya seperti menginjak tanah datar. Tubuh Lester Miao memancarkan cahaya putih lembut, dan cahayanya semakin kuat. Ketika burung 5 warna itu melihat cahaya putih di tubuh Tuan Miao, mereka semua tertarik, dan kemudian mereka terbang ke arah Tuan Miao. Semua orang melihat pemandangan ini, semuanya menjadi gugup. Jika Tuan Miao dapat membubarkan burung-burung ini, mereka dapat melanjutkan perjalanan, tetapi begitu Tuan Miao dikalahkan, mereka akan berada dalam bahaya. Menghadapi kawanan burung yang jumlahnya sangat banyak, Tuan Miao tetap tenang dan meraih ke depan dengan kedua tangannya. Ribuan kekuatan spiritual langsung berubah menjadi jaring raksasa, langsung menghalangi kawanan burung. Burung 5 warna terus menghantam jaring raksasa, dan mereka langsung musnah. Namun, kawanan burung berwarna-warni yang tak ada habisnya di belakang masih saling pukul. Nampaknya burung berwarna-warni ini sama sekali tidak takut mati. Pada awalnya, ekspresi Lester Miao tenang dan tenang, tetapi seiring bertambahnya jumlah burung berwarna-warni, dan kawanan burung bahkan berubah menjadi bola besar, menghantam jaring raksasa yang ditenun dengan kekuatan spiritual, ekspresi Lester Miao berubah. Saya melihat ekspresi Tuan Miao mulai menjadi serius, dan keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Kicauan. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar tangisan yang menusuk. Saya melihat seekor burung 5 warna yang sangat besar terbang keluar dari kawanannya. Burung berwarna-warni ini terbang tinggi dan terus berkicau dari mulutnya. Burung 5 warna yang menyerang jaring raksasa semuanya berhenti menyerang. Segera setelah itu, puluhan ribu burung 5 warna berubah menjadi bentuk pedang tajam. Di bawah komando pemimpin burung 5 warna, mereka menebas jaring raksasa yang disusun oleh Tuan Miao. Pemimpin burung 5 warna telah muncul, awasi dia. Helena melihat ini dan buru-buru berkata dengan keras. Burung 5 warna ini masih memiliki pemimpin. Dev tampak terkejut. Tentu saja, burung 5 warna ini adalah monster yang suka berkelompok. Bahkan jika mereka menghadapi bahaya, mereka akan tetap bersatu. Tentu saja, mereka harus diperintahkan oleh seorang pemimpin. Tetapi karena burung 5 warna itu tidak terlalu kuat, pemimpin dari burung-burung ini tersembunyi di antara burung-burung, tidak akan mengekspos dirinya dengan mudah. Kalau ada yang langsung menangkap pencurinya dan menangkap rajanya terlebih dahulu, maka rombongan burung 5 warna itu akan berantakan. Sekarang pemimpin burung 5 warna itu belum mampu menembus jaring raksasa itu, maka dia pun terbang keluar dari kawanan burung untuk mengambil alih komando. Ini adalah kesempatan besar. Zian menjelaskan dengan fasih. Karena ini kesempatan bagus, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Letty berkata dari samping. Jelas sekali bahwa Letty sangat tidak puas dengan Zian karena hanya berani berbicara sekarang tapi tidak mengikuti ayahnya untuk mengusir burung-burung. Zian melirik Letty, lalu melompat keluar dari pesawat dan langsung menuju burung 5 warna itu. Kamu gadis, apa yang kamu bicarakan? Ketika Hawkins melihat ini, dia terkejut dan bergegas keluar dari pesawat. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan dekat dengan keluarga Sikong. Jika sesuatu terjadi pada Zian, dia tidak akan bisa menjelaskannya dengan mudah. Saat Hawkins dan Zian melompat keluar dari pesawat, puluhan ribu burung berwarna-warni berubah menjadi pedang panjang dan langsung memotong jaring raksasa yang disusun oleh Tuan Miao. Jaring raksasa itu hancur, kekuatan spiritualnya menghilang seketika, dan Tuan Miao menyemburkan seteguk darah. Sejumlah besar burung berwarna-warni bergegas menuju Tuan Miao. Tuan Miao. Hawkins kaget saat melihat ini. Dia ingin melangkah maju untuk membantu Tuan Miao, tetapi menghadapi begitu banyak burung berwarna-warni, Hawkins masih ragu-ragu. Zian bahkan tidak memikirkannya, ketika dia menemukan jaring raksasa Lester Miao rusak dan burung-burung berkerumun, dia benar-benar berbalik dan berlari kembali. Kakek. Melihat ini, Misha ingin segera keluar dari pesawat, tetapi dihentikan oleh Dev. Setelah menghentikan Misha, Dev melompat keluar dan pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya.
Pedang pembunuh naga itu memancarkan bekas api, dan kemudian tiba-tiba terayun ke depan. Aura yang memenuhi langit bercampur dengan api pamungkas dan menyebar seperti kembang api. Kebanyakan monster takut dengan api. Jadi ketika Dev menebas dengan pedangnya, apinya tersebar ke seluruh langit, menyebabkan burung-burung yang berkerumun berhenti sejenak. Pada stagnasi ini, Dev bergegas ke sisi Lester Miao, menarik Lester Miao dan kembali menuju pesawat itu. Tapi burung berwarna-warni itu bereaksi dan menyerbu dengan kicauannya. Hawkins berteriak dengan marah, tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, dan melesat ke depan dengan nafas yang menakutkan. Nafas ini seperti angin puting beliung, langsung menyerbu kawanan burung. Hanya dengan telapak tangan ini, ratusan burung berwarna-warni ditembak jatuh satu demi satu. Namun bagi kawanan burung dalam jumlah besar, ini hanyalah setetes air di ember, dan tidak ada cara untuk menghentikan kawanan burung tersebut. Ketika Hawkins masih ingin menyerang, dia menemukan bahwa burung-burung itu sudah dekat, dan dia sangat ketakutan sehingga dia segera berbalik dan lari. Saat Dev menarik Tuan Miao ke dalam pesawat, Hawkins juga mengikuti. Kawanan burung bergegas ke depan pesawat dan tidak bisa bergerak maju. Formasi di sekitar pesawat menghalangi burung 5 warna itu dari luar. "Ayah, kamu baik-baik saja?" Letty bertanya dengan prihatin. "Aku baik-baik saja, ini sangat berbahaya." Hawkins terengah-engah. Kaget saat melihat ini. "Itu terlalu berbahaya." "Untungnya, saya bereaksi dengan cepat," kata Zian dengan gugup. Letty memutar matanya ke arah Zian. Orang ini berlari mundur paling cepat. Dia sangat hebat. Kakek, kakek. Misha menatap Tuan Miao yang pucat dan berteriak cemas. "Coba saya lihat." Pada saat ini, seorang biksu parubaya keluar dari kerumunan dan berkata, "Dr. Chen, saya minta maaf karena harus meminta membantu Anda, tetapi Tuan Miao, kita tidak boleh membiarkan apapun terjadi padanya," kata Hawkins kepada biksu parubaya. "Jangan khawatir, Tuan Miao mungkin terluka karena syok. Ini bukan masalah besar." Setelah mengatakan itu, Dr. Chen berjongkok dan mulai memeriksa Tuan Miao. Setelah memeriksa, Dr. Chen mengeluarkan botol porselen dari suatu tempat dan menuangkan 2 pil ke dalamnya. Saat ramuan itu dicurahkan, seluruh pesawat langsung dipenuhi aroma obat. Hanya dengan mencium wanginya saja, Anda sudah tahu kalau ramuan ini bagus. Tapi Dev mengerutkan kening saat dia melihat ramuan di tangan Dr. Chen. Tepat ketika Dr. Chen hendak memberikan obat mujarab kepada Tuan Miao, Dev mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan berkata, "Anda tidak dapat memberikan ramuan ini kepada Tuan Miao. Tubuh Tuan Miao bukan hanya disebabkan oleh syok." Dr. Chen mengerutkan kening, lalu menatap Dev dan berkata, "Apa maksudmu? Apakah menurutmu aku salah melihatnya?" Wajah Dr. Chen menjadi sangat jelek. "Jangan bicara omong kosong. Dr. Chen memang tidak sebaik ahli pengobatan, tapi dia juga hebat dalam keterampilan medis. Kita semua melihat Tuan Miao terluka oleh burung 5 warna itu. Bagaimana mungkin cedera itu tidak disebabkan oleh keterkejutan?" Zian berkata kepada Dev, "Ada apa denganmu? Apakah kamu juga seorang alkemis? Kalau kamu bukan seorang alkemis, jangan menyela. Kamu bukan seorang alkemis. Bagaimana bisa kamu yang masih begitu muda dan memiliki begitu banyak kemampuan? Beraninya kamu mempertanyakan Dr. Chen." Semua orang berkata kepada Dev sangat tidak puas. "Meskipun Anda menyelamatkan Tuan Miao, Anda tidak dapat menghentikan Dr. Chen untuk merawatnya. Tidak bisakah Dr. Chen mengetahui apakah itu disebabkan oleh cedera kejut?" Hawkins juga berkata kepada Dev. Dia sangat tidak puas dengan halangan itu. "Paman Chai, Tuan Chen juga seorang alkemis, dan dia juga seorang alkemis senior. Bahkan ahli pengobatan di Kota Kuning dan Biru pun bersedia sujud kepada Tuan Chen ketika dia bertemu dengannya," kata Yulian cepat. "Nak, apakah kamu membual? Bagaimana mungkin ahli pengobatan Kota Kuning dan Biru bersujud kepada seorang anak muda?" Dr. Chen sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Yulian. "Saya mengingatkan Anda, tubuh Tuan Miao ini tidak terluka karena syok. Jika Anda memberinya ramuan ini, Anda tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkannya, Anda bahkan akan membunuhnya." Dev mengabaikan ejekan dan ketidaksetujuan dari orang lain. "Nak, jika kamu ingin memamerkan keahlianmu, aku tidak peduli kemana kamu pergi. Tetapi jika kamu mempertanyakan keterampilan medisku, aku tidak akan menyetujuinya." Dr. Chen berkata dengan ekspresi serius.
Jika Tuan Miao memakan ramuanku dan terjadi sesuatu yang salah, saya tentu akan mengambil tanggung jawab. Dengan begitu banyak orang yang menonton, saya, Dr. Chen, menepati janji saya. Dr. Chen berkata dengan marah. Ada apa denganmu? Ini mempengaruhi pengobatan kakekku. Bisakah kamu mengobatinya? Ketika Misha melihat bahwa Dev menghalangi pengobatannya, dia berteriak pada Dev dengan marah. Mengikuti sikap Misha, Dev tidak berkata apa-apa lagi, tetapi mundur 2 langkah, dan kemudian melihat ke arah burung-burung di luar pesawat. Dr. Chen, tolong selamatkan kakekku secepatnya. Misha berkata kepada Dr. Chen. Dr. Chen memasukkan kedua pil itu ke dalam mulut Tuan Miao. Ketika ramuan itu meleleh, Tuan Miao perlahan membuka matanya, dan nafas di tubuhnya perlahan pulih. Kakek, kakek. Misha sangat senang melihat Tuan Miao bangun. Ketika orang lain melihat ini, mereka juga sangat senang dan memuji Dr. Chen satu demi satu. Dr. Chen tampak bangga dan memandang Dev dengan mengejek. Yulian dan Helena sedikit aneh saat melihat Tuan Miao bangun. Sekarang Dev berkata, Tuan Miao tidak hanya tidak dapat disembuhkan setelah meminum obat mujarab, nyawanya juga akan dalam bahaya, tetapi sekarang Tuan Miao bangun dengan baik. Tuan Chen, Tuan Miao sudah bangun, Yulian mengingatkan Dev dengan suara rendah. Aku tahu. Dev tidak tampak terkejut dan masih mengamati burung-burung di luar. Pada saat ini, Tuan Miao mengangkat tinjunya ke arah Dr. Chen dan berkata, Dr. Chen, terima kasih atas anugerah penyelamatan hidup dari Anda. Saya tidak akan pernah melupakannya. Tuan Miao terlalu sopan. Sebagai seorang alkemis, Anda yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka, dan yang lebih penting, kita harus bergantung pada Tuan Miao nanti, kata Dr. Chen sambil tersenyum tipis. Jelas Master yang mengambil risiko untuk menyelamatkan orang tua itu, tapi sekarang dia diselamatkan oleh orang lain. Helena mendengus, sangat tidak puas. Jika Dev tidak mengambil risiko dan menyeret Tuan Miao kembali ke pesawat, Tuan Miao mungkin sudah menjadi tumpukan tulang sekarang. Dan perkataan Helena sepertinya didengar oleh Tuan Miao, yang melihat Tuan Miao berjalan mendekat. Adik, terima kasih telah membantuku di saat kritis ini, kalau tidak, aku akan dimakan oleh burung berwarna-warni itu, kata Tuan Miao kepada Dev dengan wajah bersyukur. Ketika Dev menyelamatkannya, Tuan Miao masih tidak sadarkan diri, jadi dia tahu bahwa Dev lah yang menyelamatkannya. Tuan Miao, sama-sama. Ini hanya sedikit bantuan. Dev tersenyum ringan, dan kemudian bertanya. Tuan Miao, saya ingin tahu bagaimana Anda bersyukur atas tubuh Anda saat ini. Saya merasa sangat baik, Tuan Miao tidak mengerti apa maksud pertanyaan Dev. Tuan Miao, apakah kamu bertarung dengan seseorang beberapa waktu lalu dan terluka? Dev bertanya. Tuan Miao tertegun dan menatap Dev dengan keraguan di matanya, tetapi dia tidak berbicara. Namun, Misha tidak puas dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kakekku bisa terluka? Terlebih lagi, dia belum pernah bertarung dengan siapapun beberapa waktu lalu. Jangan hanya bicara omong kosong. Dev mengabaikan Misha. Menatap pada Tuan Miao, dia sepertinya menunggu jawaban Tuan Miao. Setelah beberapa saat, Tuan Miao berkata, bagaimana kamu tahu? Kamu memiliki energi jahat di tubuhmu. Ini jelas karena kamu dilukai oleh iblis ketika kamu bertarung dengan mereka. Itu tertinggal di dalam tubuh. Hanya saja kamu selama ini mengandalkan nafas di tubuhmu untuk menekan roh jahat ini, jadi tidak ada yang bisa mengetahuinya. Faktanya, aku bisa menyadarinya. Tapi ketika kamu terluka oleh burung 5 warna itu, setelah terluka, roh jahat di dalam tubuh tidak lagi dapat ditekan dan meledak, itulah sebabnya kamu mengalami koma. Jika itu hanya cedera kejut sederhana, tidak akan begitu serius. Sekarang kamu telah meminum obat mujarab, meskipun kamu merasa tidak ada masalah, tapi roh jahat di tubuhmu belum dihilangkan. Dalam waktu 1 jam, meridian tubuhmu pasti akan runtuh. Dan ketika itu terjadi, bahkan dewa pun akan sulit untuk menyelamatkanmu. Kata Dev dengan tenang. Kata-kata Dev langsung membuat semua orang tercengang. Tak satu pun dari mereka pernah mendengar bahwa Tuan Miao telah bertarung melawan iblis, apalagi Tuan Miao telah dilukai oleh iblis. Anda harus tahu bahwa Tuan Miao selalu melakukan retret. Dia hidup dalam pengasingan, dan semua orang tahu kekuatannya dan tidak ada yang berani mempertanyakannya.
Sekarang Dev benar-benar mengatakan di depan umum bahwa Tuan Miao tidak dapat mengalahkan iblis dan dilukai oleh iblis. Hal ini membuat Tuan Miao sangat malu. Kamu benar-benar tidak bisa mengeluarkan gading dari mulut anjingmu, jadi meridian kakekku akan runtuh dan sulit bagi dewa untuk menyelamatkannya. Kakekku baik-baik saja sekarang. Misha sangat marah dan berteriak pada Dev. Hawkins juga terlihat tidak senang. Dev, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mengutuk Tuan Miao? Itu keterlaluan. Anda harus tahu bahwa di tim mereka, Tuan Miao adalah yang terkuat, dan tulang punggung tim ini. Meskipun Tuan Miao sudah tua, jika Anda menghadapi bahaya, Anda harus mengandalkan Tuan Miao untuk menyelamatkan Anda. Tapi sekarang Dev benar-benar mengatakan ini, bukankah ini sama saja dengan merampok tulang punggung tim ini? Adik, aku akui kamu punya beberapa kemampuan, kalau tidak kamu tidak akan berani keluar dari pesawat dan menghadapi kawanan burung, tapi kamu tidak boleh terlalu percaya diri. Aku tidak punya luka di tubuhku, dan aku tidak pernah bertarung dengan iblis. Bahkan lebih kecil kemungkinannya saya akan diserang dan dilukai oleh iblis. Tuan Miao juga tampak sedikit tidak senang. Lagi pula, Dev mengungkap kekurangannya di depan umum, yang membuatnya terlihat sedikit jelek. Ini akan menurunkan prestise dia di mata semua orang. Tuan Miao, aku. Dev ingin membujuknya, tapi Tuan Miao berbalik dan pergi. Misha melambaikan tangannya dan memegang belati hitam murni di tangannya. Bilahnya menunjuk langsung ke Dev dan berkata, "Nak, tutup mulutmu yang bau. Jika kamu berani mengutuk kakekku, aku akan membunuhmu." Ketika Dev melihat ini, dia tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa lagi. Jika bukan karena Tuan Miao cukup baik, Dev tidak akan mau ikut campur dalam urusan orang lain. Sekarang Tuan Miao jelas tidak ingin memperlihatkan lukanya, jadi Dev tidak berkata apa-apa lagi. Namun kini kapal terbang tersebut dikelilingi oleh kawanan burung 5 warna, dan tidak ada cara untuk bergerak maju. Jika tidak ada cara untuk melenyapkan atau mengalihkan burung 5 warna tersebut, maka mereka akan selalu terjebak di sini. Semuanya, burung 5 warna selalu berada di luar pesawat. Kita tidak bisa bergerak maju. Saya ingin tahu apakah Anda punya ide. Kita harus bisa memancing burung 5 warna ini pergi. Hawkins bertanya kepada semua orang dengan keras. Sekarang bahkan Tuan Miao tidak dapat menangani burung-burung ini ketika dia keluar. Sekarang mereka hanya dapat mengumpulkan pendapat semua orang untuk melihat apakah ada cara lain yang baik. Aku akan mencoba. Kali ini Dev berkata, "Apakah kamu akan pergi?" Hawkins sedikit terkejut. "Dengan kekuatanmu, bukankah kamu akan mati jika keluar? Kamu tahu, bahkan Tuan Miao tidak dapat menahan pukulan kawanan burung ini. Aku punya caraku sendiri. Meskipun aku tidak bisa menghancurkan semua burung berwarna-warni ini, aku bisa memancing mereka pergi," kata Dev. "Wah, kamu hanya seorang biksu alam tubuh komposit, bisakah kamu memancing sekawanan burung 5 warna? Apakah ini lelucon?" Zian tidak percaya bahwa Dev memiliki kemampuan seperti itu. "Kalau begitu bagaimana kalau kamu saja yang keluar dan mencobanya?" Dev memandang Zian dan bertanya. Apa maksud pertanyaan Dev? Ketika Zian mendengar ini, dia segera menggelengkan kepalanya. "Saya tidak memiliki kemampuan itu. Saya tidak memiliki berlian, dan saya tidak melakukan pekerjaan porselen. Saya tahu sendiri." Dev melirik Zian dan mengabaikannya. Orang ini kelihatannya sopan, tapi dia sungguh pengecut. "Yulian, aku akan memancing burung 5 warna itu pergi sebentar lagi, dan kamu akan segera mengendalikan pesawat itu untuk terbang menjauh dari sini," kata Dev kepada Yulian. "Tuan Chen, apa yang akan Anda lakukan untuk mengejar kami?" Yulian bertanya. "Aku punya cara untuk mengejar ketinggalan, jangan khawatir." Dev menepuk bahu Yulian, lalu melirik ke arah Helena, lalu melompat keluar. Setelah Dev melompat keluar dari pesawat, tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan. Tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan dengan berkah elemen logam, lapisan sisik emas di tubuh Dev menjadi lebih mempesona. Melihat baju besi skala emas Dev, semua orang tercengang. Harta karun apa itu? Seharusnya itu adalah harta karun pelindung tubuh atau semacamnya. Itu luar biasa. Itu bukan benda kuno, kan? Orang ini terlihat muda, bagaimana dia bisa memiliki harta karun seperti itu? Semua orang sangat bingung dan tidak mengerti bagaimana Dev bisa memiliki pelindung emas yang tidak bisa dihancurkan.
Memiliki baju besi yang sangat berharga. Tepat ketika tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, ribuan burung berwarna-warni berkerumun, dan massa hitam mengelilingi Dev. Segera, sosok Dev menghilang dan langsung ditutupi oleh kawanan burung. Melihat adegan ini, Julian dan Helena sangat gugup. Tapi Dev sangat tenang saat ini, tubuhnya terus memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian dia dengan cepat terbang menuju pesawat itu. Karena perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, burung 5 warna yang mematuk Dev tidak dapat membahayakan Dev. Segera, burung berwarna-warni itu tertarik oleh Dev, dan Julian mengendalikan pesawat itu untuk terbang dengan cepat. Setelah menyaksikan pesawat meninggalkan area ini, mata Dev berkobar, dan kemudian tubuhnya mulai terbakar. Api yang berkobar menyala dan guntur serta kilat menyambar. Burung 5 warna yang dekat dengan Dev semuanya terbunuh oleh api atau petir. Alasan mengapa Dev berani keluar dari pesawat adalah karena setelah mengamati, ia menemukan bahwa senjata tajam burung 5 warna ini adalah cakar dan paruhnya, dan Dev sendiri memiliki tubuh fisik yang kuat, ditambah dengan berkah dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan asal-usul elemen logam. Jadi dia berpikir bahwa serangan burung 5 warna tidak akan menyakitinya sama sekali. Benar saja, burung-burung berwarna-warni itu mengelilingi Dev, tetapi mereka tidak dapat melukai Dev. Malah mereka dibombardir oleh api, guntur, dan kilat dari Dev, yang menyebabkan banyak korban jiwa. Akhirnya, Dev keluar dari pengepungan burung berwarna-warni dan menuju pesawat itu. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dari pesawat, dan kemudian berubah menjadi burung phoenix besar, melebarkan sayapnya. Itu adalah burung phoenix api yang datang untuk menjemput Dev. Jika Dev mengejar pesawat di udara, itu akan membutuhkan banyak energi. Phoenix api berbeda, selama dia kembali ke wujud aslinya, dia bisa langsung terbang di udara. Semua orang terkejut saat mereka menyaksikan Helena yang berubah menjadi burung phoenix api dan terbang menuju Dev. Karena tidak ada yang memperhatikan bahwa phoenix api ternyata adalah makhluk mitologis, dan itu juga merupakan binatang phoenix mitos. Bahkan Tuan Miao pun terkejut. Segera, burung phoenix api terbang ke arah Dev, dan Dev menaiki burung phoenix api dan terbang menuju pesawat itu. Setelah terbang kembali ke pesawat, phoenix api berubah menjadi sosok manusia lagi. Tapi kali ini, semua orang memandang Helena dan Dev dengan sangat tidak percaya. Terutama Dev, dia hanya berada di alam tubuh komposit, tapi dia mampu memancing burung 5 warna itu pergi tanpa terluka. Anda tahu, Dev baru saja dikelilingi oleh burung berwarna-warni. Sekarang Dev tidak terluka, itu pasti karena peran tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan tadi. Seorang biksu alam tubuh komposit sebenarnya memiliki jenis baju besi yang berharga ini di tubuhnya, jadi tidak dapat dihindari bahwa orang lain tidak akan menganggapnya serius. Saat ini, banyak orang memandang Dev dengan sedikit keserakahan. Bahkan cara Hawkins memandang Dev terus berubah. Lagi pula, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan terungkap, yang membuat semua orang iri. Di antara orang-orang ini, hanya Tuan Miao yang memiliki mata tenang dan bertanya kepada Dev. Adik, apakah baju besi yang kamu kenakan tadi adalah barang kuno? Kelihatannya sangat kuat. Barang itu diberikan kepadaku oleh orang lain. Dev berkata dengan santai, ada beberapa hal yang tidak ingin dia bicarakan terlalu banyak. Ketika Tuan Miao melihat ini, dia tidak bertanya apapun. Sebaliknya, dia melirik ke semua orang dan berkata, sekarang kita sudah menyingkirkan burung 5 warna itu, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Saya harap kita semua bisa bekerja sama dalam perjalanan ini. Saat ini, selalu ada perselisihan di wilayah selatan, terutama medan perang para dewa dan iblis di Gunung Iblis Surgawi telah ditemukan, dan banyak orang-orang kuat dari seluruh wilayah lain telah menginjakkan kaki di sana. Sangat penting bagi kita untuk bekerja sama. Selain itu untuk monster, kita pasti akan menghadapi bahaya lain di sepanjang jalan. Faktanya, Tuan Miao sudah mengetahuinya. Melihat keserakahan di mata semua orang ketika mereka melihat ke arah Dev, jadi dia mengatakan ini sebagai peringatan. Tuan Miao benar, kita harus bekerja sama secara erat untuk memastikan keamanan maksimal. Hawkins juga buru-buru menyetujuinya. Ya, tetapi dia tidak berbicara. Melihat ini, orang lain pun setuju, tidak ada yang berani membantah. Pesawat itu terus bergerak maju, dan Tuan Miao duduk di sebelah Dev. Dev melirik Tuan Miao, tampak sedikit terkejut. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Tuan Miao dengan duduk di sini bersamanya. Adik kecil,
tidak peduli harta apa yang kamu miliki, cobalah untuk menunjukkannya sesedikit mungkin di depan orang lain. Jika hati orang menjadi iri, harta yang kamu miliki mungkin membawa bencana bagi dirimu sendiri. Bisik Tuan Miao kepada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih Tuan Miao, karena telah mengingatkan saya. Saya akan memperhatikannya. Melihat Tuan Miao adalah orang yang baik, Dev mengingatkannya lagi. Tuan Miao, tubuh Anda. Dev tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi Lester Miao melambaikan tangannya untuk menyela dan berkata. Saya tahu seperti apa tubuh saya. Saya memang bertarung dengan iblis dan terluka. Seperti katamu, memang ada roh jahat di tubuhku. Meskipun ada yang salah dengan diriku, tapi aku tidak bisa menunjukkannya di depan semua orang. Jika orang-orang ini tahu bahwa aku terluka, bagaimana reaksi mereka? Apakah menurutmu mereka akan tetap sangat menghormati saya? Bahkan seluruh tim akan bubar. Itu karena mereka semua menganggap saya sebagai tulang punggung mereka. Tuan Miao sebenarnya tahu segalanya, tapi dia harus bertahan. Kalau begitu kamu akan mati seperti ini. Dev memandang Tuan Miao dengan bingung. Sejujurnya, kali ini saya pergi ke wilayah selatan bukan untuk mencari harta karun apapun, tetapi untuk menemukan sejenis rumput matahari petir untuk menghilangkan roh jahat di tubuh saya. Saya telah mengunjungi banyak alkemis, dan bahkan ahli pengobatan telah melihatnya, tapi mereka semua tidak berdaya, jadi saya akan mengambil risiko pergi ke wilayah selatan dan mencobanya. Tuan Miao berkata dengan jujur. Tuan Miao, kamu terluka dan membiarkan roh jahat menyebar ke seluruh tubuhmu. Jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan bisa bertahan wilayah selatan. Tidak membutuhkan waktu lama sebelum meridianmu terputus dan kamu akan mati. Kata Dev. Benarkah? Tuan Miao mengerutkan kening. Tetapi saya tidak merasakan apa-apa sekarang. Awalnya, Dev berkata bahwa Tuan Miao tidak mempercayainya sama sekali. Meskipun Dev benar, ada roh jahat di dalam dirinya. Tetapi akan menjadi lelucon jika dikatakan bahwa meridiannya terputus dalam waktu 1 jam, karena Tuan Miao merasa bahwa dia dalam keadaan sehat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Semua yang saya katakan adalah benar. Jika Anda tidak meminum ramuan Dr. Chen pada saat itu, Anda masih dapat menekannya untuk sementara, tetapi sulit untuk menekannya sekarang. Satu-satunya cara adalah dengan menyedot roh jahat dari tubuh Anda. Wajah Dev serius, dan dia tidak terlihat berbohong sama sekali. Pada saat ini, Tuan Miao mulai panik, dan dia mengerutkan kedua alisnya dan berkata, apakah ini takdirku? Sepertinya Tuhan akan membunuhku. Aku harap adik kecil itu bisa menjaga cucuku setelah saya mati. Cucu perempuan saya, meskipun dia bertindak agresif, tidak memiliki niat untuk menyakiti orang lain. Tuan Miao sebenarnya mempercayakan cucunya kepada Dev untuk menjaganya. Anda tahu, dia dan Dev baru saja bertemu, dan mereka bahkan tidak bisa disebut kenalan dekat. Tuan Miao, kamu tidak perlu terlalu pesimis. Meskipun aku bilang meridianmu akan terputus dalam waktu 1 jam, kamu tidak bisa mati sekarang karena aku di sini. Kata Dev dengan percaya diri. Tuan Miao tertegun dan menatap Dev dengan kaget. Apakah Anda benar-benar seorang alkemis? Anda benar-benar punya cara untuk mengusir roh jahat di tubuh saya. Tentu saja, roh jahat di tubuh Anda memang sangat kuat, dan sulit bagi alkemis lain untuk mengobatinya. Tetapi bagi saya, itu mudah. Setelah Dev selesai berbicara, dia dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Tuan Miao. Segera, kekuatan isap perlahan menyedot roh jahat dari tubuh Lester Miao. Merasakan roh jahat di tubuhnya tersedot keluar dari tubuhnya, Tuan Miao tercengang dan menatap Dev dengan tidak percaya. Karena hanya iblis yang memiliki kemampuan menyerap roh jahat. Tapi sekarang Dev tidak memiliki sedikit pun aura iblis di tubuhnya, dan dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyerap roh jahat, ini sangat keterlaluan. Hanya butuh beberapa saat sampai roh jahat di tubuh Lester Miao diserap seluruhnya oleh Dev. Oke, coba atur nafasmu sekarang, kata Dev. Lester Miao buru-buru membiarkan nafasnya masuk ke dalam dantiannya, membiarkan nafasnya beredar ke seluruh tubuhnya, dan menemukan bahwa roh jahat di tubuhnya memang telah hilang. Apakah kamu kultivator iblis? Tuan Miao memandang Dev dengan kaget. Kalian pasti tahu kalau di dunia para dewa dan manusia saat ini,
Kultivator iblis itu seperti tikus yang menyeberang jalan, bagaimana bisa ada pembudidaya iblis yang berani membentuk tim dengan orang lain secara terbuka? Dev tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya bukan kultivator iblis, tetapi saya tahu sedikit tentang teknik iblis, jadi roh jahat dari iblis adalah hal yang mudah bagi saya." Sosok Dev di mata Tuan Miao tampak sungguh luar biasa sehingga dia menjadi semakin penasaran dengan Dev. Kedua orang itu berbicara dan tertawa. Yang lain tidak tahu apa yang dibicarakan kedua orang itu. Mereka hanya tahu bahwa Tuan Miao sedang mengobrol gembira dengan Dev. Setelah hari berikutnya, pesawat itu berhenti bergerak maju dan mulai mendarat perlahan. Dev sangat terkejut dan segera berdiri dan bertanya, "Yulian, apa yang terjadi?" "Tuan Chen, ada kekuatan yang membuat pesawat kehilangan kemampuan untuk terbang," kata Yulian dengan cemas. "Biarkan saya melihat apa yang terjadi." Dev berjalan melewati pintu untuk melihat apakah ada yang salah dengan pesawat itu. Lalu Hawkins melirik keluar jendela, lalu berkata, "Tidak masalah dengan pesawatnya. Ini adalah pegunungan di persimpangan wilayah tengah dan wilayah selatan. Terbang tidak diperbolehkan, apalagi pesawat terbang. Bahkan burung dan binatang buas tidak bisa terbang." Kata-kata Hawkins mengingatkan Dev pada lautan tinta. Lautan tinta juga merupakan persimpangan dua alam, jadi mustahil untuk terbang. Dev sangat bingung siapa yang membuat tabu yang membuat penerbangan tidak mungkin dilakukan di persimpangan antara dua alam. Yulian hanya bisa mengendalikan pesawat itu agar mendarat perlahan. Setelah mendarat di tanah, semua orang berjalan keluar dari pesawat itu, dan Yulian menyingkirkan pesawat itu. Setelah Dev berjalan keluar dari pesawat tersebut, dia menemukan bahwa tanahnya seluruhnya tertutup tanah berwarna coklat kemerahan. Bahkan bebatuan di pegunungan tampak berwarna coklat kemerahan, seolah-olah telah berlumuran darah, dan setelah bertahun-tahun terkena hujan dan angin, mereka menjadi warna seperti ini. Namun ketika orang lain melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tidak berubah sama sekali, terlihat jelas mereka sudah terbiasa. Semuanya, setelah berjalan melewati pegunungan Qilian, kita mencapai perbatasan wilayah selatan. Kita semua harus berhati-hati. Tidak hanya ada berbagai monster di pegunungan Qilian, tetapi ada juga orang yang menyergap berbagai tim yang menuju ke wilayah selatan. Anda harus sangat energik. Hawkins berkata dengan keras kepada semua orang. Semua orang mengangguk. Karena mereka memilih pergi ke wilayah selatan dari sini, tentu saja mereka tahu bahayanya di sini, jika tidak mereka akan langsung pergi ke kota negara kekaisaran untuk menggunakan formasi teleportasi. Setelah beberapa kata peringatan, semua orang mulai berjalan menuju pegunungan Qilian, dan Dev memandangi pegunungan tak berujung di depannya, terletak di antara langit dan bumi, seolah menghubungkan langit dan bumi. Jauh di dalam pegunungan, kabut melonjak, dan dari waktu ke waktu, auman monster datang. Meskipun pegunungan Qilian sangat berbahaya, ada juga banyak peluang. Ada banyak rumput peri yang berharga di dalamnya, serta beberapa monster yang tidak dapat dilihat di tempat lain. Monster di sini mungkin bermutasi menjadi binatang peri. Jika Anda dapat membunuh binatang peri dan mendapatkan pil binatang peri, itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Tuan Miao melihat Dev tidak tahu banyak tentang pegunungan Qilian, jadi dia melangkah maju dan menjelaskan kepada Dev dengan suara rendah. "Binatang peri?" Dev tertegun. "Tidak ada roh peri di sini. Bagaimana monster itu bisa bermutasi menjadi binatang peri?" Dev tidak mengerti. Monster adalah monster, jadi bagaimana mereka bisa bermutasi menjadi binatang peri? Terlebih lagi, tidak ada roh peri di dunia surga dan manusia, jadi bagaimana monster-monster itu menjadi binatang peri? Siapa bilang tidak ada roh peri? Pegunungan Qilian mengandung roh peri. Alasan mengapa pegunungan Qilian berubah menjadi coklat kemerahan, itu adalah karena selama perang antara dewa dan iblis, beberapa makhluk peri terluka parah dan melarikan diri ke sini. Yang terakhir hanya sedikit makhluk peri yang tahu bahwa tidak ada harapan untuk kembali ke surga, jadi mereka menyebarkan daging dan darah mereka di sini. Setelah ribuan tahun, daging dan darah makhluk peri telah lama menyatu dengan pegunungan Qilian, jadi ada roh peri di dalam pegunungan Qilian. Tetapi roh peri ini tidak melayang di udara, tetapi tersembunyi di dalam batu, bunga, rumput, dan pepohonan yang sulit ditemukan.
Jika beberapa monster memakan bunga dan tanaman yang mengandung roh peri, mereka mungkin bermutasi menjadi binatang peri. Ya, memang kemungkinannya terlalu rendah. Apakah itu energi peri atau binatang peri? Itu adalah hal-hal yang dapat ditemui tetapi tidak dapat dicari. Tuan Miao menjelaskan kepada Dev secara rinci. Kakek, kenapa kamu banyak bercerita padanya? Jangan lupa, dia mengutukmu mati karena meridianmu terputus. Bukankah kamu baik-baik saja sekarang? Misha melangkah maju dan berkata dengan sangat tidak puas. Diam. Tuan Miao memelototi Misha. Wajah Misha penuh amarah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa kakeknya begitu baik kepada Dev. Di pesawat, mereka berdua mengobrol dan tertawa, dan sekarang, Tuan Miao sangat dekat dengan Dev. Faktanya, semua orang melihat penampilan Tuan Miao, dan mereka semua sangat bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Tuan Miao ingin mengikuti Dev, seorang biksu muda di alam tubuh komposit, begitu dekat, yang terlalu aneh. Tuan Miao, nafasmu sangat bagus, kamu seharusnya baik-baik saja. Pada saat ini, Dr. Chen melangkah maju dan berkata kepada Misha. Saat berbicara, Dr. Chen, mau tidak mau melihat ke arah Dev. Faktanya, ketika Dr. Chen maju untuk berbicara saat ini, dia hanya ingin mendekati Lester Miao dengan cara yang sama, dan kemudian menampar wajah Dev. Dev tidak memperhatikan, tapi Tuan Miao mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Lagi pula, dia tidak ingin orang tahu tentang lukanya. Meskipun Dev telah menyerap semua energi iblis dari tubuhnya, Tuan Miao tidak ingin orang tahu bahwa dia dilukai oleh iblis. Pegunungan Qilian ini sangat berbahaya. Jangan berjalan sembarangan. Ikuti aku dan jangan terpisah, Hawkins berkata dengan keras kepada semua orang. Letty, kamu tidak perlu takut, aku akan melindungimu, kata Xian pada Letty. Letty hanya memutar matanya ke arah Xian dan mengabaikannya. Semua orang mulai menuju ke kedalaman pegunungan. Jalan pegunungannya terjal, dan orang biasa pasti tidak akan bisa melewatinya. Tapi mereka semua adalah biksu, jadi jalan seperti ini bisa semulus berjalan di tanah. Sepanjang jalan, meskipun mereka bertemu beberapa monster, itu tidak terlalu kuat. Sebelum orang lain sempat mengambil tindakan, semua monster dibunuh oleh Xian, mungkin dia ingin pamer. Dev sedang berjalan di akhir tim, dan indera spiritualnya telah mendeteksinya. Beberapa jam kemudian, semua orang telah mencapai kedalaman pegunungan. Tampaknya Hawkins sangat akrab dengan pegunungan ini dan selalu dapat menemukan jalan tersembunyi di tempat yang sepertinya tidak ada jalan biasa. Awalnya tidak ada jalan di sini, tapi saya memimpin tim untuk sering berjalan kaki dari sini, dan jalan ini dibuat. Meskipun jalan dari sini berkelok-kelok, jalan ini dapat menghindari sebagian besar monster, dan kita tidak harus takut akan disergap. Kata Hawkins kepada semua orang. Memiliki harta karun seperti itu? Tidak ada yang mengatakan apapun. Karena mereka memilih untuk mengikuti Hawkins, mereka hanya bisa percaya padanya. Setelah berjalan beberapa saat, semua orang sampai di lereng yang terlihat sangat mulus, seolah-olah telah diperbaiki secara buatan. Oke, mari kita istirahat di sini. Saya telah memperbaiki tempat ini sebelumnya, dan saya akan memperbaikinya setiap kali saya datang ke sini. Lagi pula, pegunungan Qilian terlalu besar untuk dilewati dalam satu tarikan napas. Hawkins selesai berbicara, dan dia menemukan tempat untuk duduk sendiri. Melihat hal tersebut, orang lain pun menemukan tempat untuk beristirahat. Namun, Dev tidak duduk, malah melihat sekeliling dan kemudian berjalan menuju hutan di samping. Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah melihat ini, Hawkins buru-buru bertanya pada Dev. Saya hanya ingin melihat-lihat, kata Dev. Jangan berlarian. Pegunungan Qilian tidak sesederhana yang kamu kira. Jangan melihat fakta bahwa tidak ada bahaya di pegunungan Qilian sekarang. Itu karena aku yang memimpin jalan untukmu. Jika kamu punya berkeliaran sendirian, kamu pasti sudah diserang oleh monster sejak lama. Dan kamu tidak tahu kapan tenda racun akan muncul di pegunungan Qilian. Jika tenda racun muncul, kamu tidak akan bisa lari pergi, dan kamu akan segera kehilangan akal sehat dan menjadi gila. Banyak biksu yang telah diracuni oleh tenda racun, yang pada akhirnya semuanya kacau balau, dan pada akhirnya mati karena kelelahan. Sebaiknya kamu diam saja dengan patuh. Hawkins mengingatkan Dev. Bos Chai, Anda terlalu khawatir. Anda lupa bahwa dia adalah seorang alkemis. Hanya racun belaka, tidak menjadi masalah.
Saya punya beberapa pil detoksifikasi di sini. Tidak ada masalah dalam menangani racun. Kata Dr. Chen, lalu mengambil pil, dan memberikan satu kepada setiap orang, kecuali Dev. Hanya itu yang saya miliki untuk pil detoksifikasi saya. Tetapi Anda sendiri juga seorang alkemis dan cukup kuat. Anda pasti tidak membutuhkan pil detoksifikasi saya, kan? Dr. Chen memandang Dev dengan ekspresi main-main di wajahnya dan bertanya. Tentu saja tidak perlu. Dev tersenyum ringan. Setelah mengatakan itu, Dev berjalan menuju hutan pegunungan di satu sisi. Helena dan Yulian ingin mengikuti, tapi Dev menolak. Dev tidak tahu bahaya apa yang ada di pegunungan Qilian. Jika Helena dan Yulian mengikutinya, mereka hanya akan menjadi beban. Dev ingin melihat sekeliling untuk melihat apakah dia dapat menemukan keberadaan energi peri. Jika dia tidak dapat menemukan energi peri, tidak masalah jika dia bisa berburu binatang peri. Tapi setelah Dev berjalan lama, dia kecewa, jangankan monster peri, dia bahkan tidak melihat monster biasa. Dan energi peri tidak ditemukan sama sekali. Hal langka seperti ini mungkin tidak akan terlalu langka jika Anda menemukannya sekaligus. Setelah pergi dengan sia-sia, Dev berjalan kembali, dia tidak bisa pergi terlalu jauh, lagi pula, dia tidak mengenal pegunungan Qilian. Ketika Dev kembali, dia menemukan bubuk putih berserakan di sekitar tempat Hawkins baru saja beristirahat. Bubuknya sangat menyengat dan berbau amis yang tidak sedap. Melihat Dev kembali, Hawkins buru-buru berkata, "Masuklah dengan cepat, hari akan segera gelap, dan tidak ada yang diizinkan keluar dari sini. Saya telah menyiapkan formasi sederhana di sekitar sini, serta bubuk yang bisa mengusir monster. Dengan cara ini, kita bisa lebih aman di malam hari." Dev hanya melihatnya sekilas dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan formasi sederhana dan bubuk putih ini, tidak masalah untuk memblokir beberapa monster kecil, tetapi saat bertemu monster besar, atau yang kekuatannya lebih kuat, itu tidak ada efeknya sama sekali. Ayah, apakah kamu yakin ini akan berhasil? Dan tenda racun, kapan akan muncul? Letty bertanya pada Hawkins. Jika Anda menemukannya sekaligus. Tentu saja pasti berhasil. Saya telah berjalan di sini selama bertahun-tahun dan selalu mengandalkan metode ini untuk menghentikan monster-monster itu. Adapun kapan tenda racun akan muncul, itu adalah masalah kemungkinan. Saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti, tapi kita semua sudah makan pil penawar racun Dr. Chen, jadi tidak perlu takut meskipun beracun. Kata Hawkins. Setelah pengaturan dibuat, semua orang mulai berlatih dengan tenang. Tuan Miao duduk di sebelah Dev dan berkata dengan tenang. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Apakah ada keberuntungan?" Tuan Miao tahu bahwa Dev pasti ingin menemukan energi peri di pegunungan Qilian ketika dia pergi. Dev menggelengkan kepalanya dan tersenyum canggung. Beberapa hal sulit didapat. Mungkin jika Anda tidak mencarinya, hal-hal itu akan datang kepada Anda dengan sendirinya. Tuan Miao menepuk bahu Dev, dan kemudian dia juga menutup matanya untuk bermeditasi. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi semua orang tertidur lelap, dan daerah sekitarnya menjadi sangat gelap. Seluruh dunia menjadi sangat sunyi, tanpa satu suara pun. Di tempat Dev dan yang lainnya sedang beristirahat, kabut tebal perlahan mulai muncul di sekitar mereka. Bahkan ada sedikit bau darah di kabut ini. Semua orang sedang tidur, dan tidak ada yang menyadari bahwa kabut telah menyelimuti mereka. Tiba-tiba, seorang biksu tiba-tiba membuka matanya bersinar dengan cahaya merah redup, dan dia terlihat sangat menakutkan. Tanpa ragu-ragu, biksu itu tiba-tiba menyerang orang-orang di sekitarnya. Boom! Dengan tembakan telapak tangan, orang-orang di sekitarnya mati mendadak sambil berteriak. Jeritan tiba-tiba ini membangunkan semua orang. Ketika mereka melihat situasi tragis di depan mereka semua sedikit terkejut. Saat semua orang masih terkejut, biksu gila itu mulai menyerang orang lain lagi. Sial, apa kamu gila? Memiliki harta karun seperti itu? Orang ini benar-benar melakukan serangan diam-diam. Dia terkutuk. Apa yang terjadi? Semua orang berteriak tak percaya. Dia terkutuk. Tenda racun, kita dikelilingi oleh tenda racun. Tenda racun pasti membingungkan pikiran dan menyebabkan kebingungan. Hawkins melihat sekeliling, dan wajahnya segera menjadi gugup. Ayah, bukankah kita meminum pil detoksifikasi? Mengapa kita masih diracuni? Tanya Letty dengan bingung.
Bagaimana Hawkins bisa tahu apa yang sedang terjadi? Jadi dia melihat ke Dr. Chen. Dr. Chen juga bingung saat ini. Pil penawar racun saya. Sebelum Dr. Chen selesai berbicara, matanya tiba-tiba mulai memerah, dan wajahnya penuh keganasan. Segera, semakin banyak orang menjadi gila dan kehilangan akal sehat. Saat ini, Hawkins panik. Jika mereka semua kehilangan akal, hasil akhirnya adalah semua saling membunuh dan semuanya akan mati di sini. Kakek, Misha memandang orang-orang gila itu dan merasa sedikit takut di dalam hatinya. Tuan Miao menarik Misha ke belakangnya, lalu mengeluarkan lonceng perunggu dari tangannya. Lonceng perunggu itu tidak besar, tapi sangat halus. Tuan Miao buru-buru membunyikan lonceng perunggu di tangannya. Seiring dengan suara merdu yang datang dari lonceng perunggu, orang-orang yang kehilangan akal perlahan-lahan pulih. Tuan Miao terus membunyikan lonceng perunggu, dan kemudian berkata dengan cemas. Ikuti saya, segera keluar dari tenda racun ini. Semua orang sadar dan buru-buru mengikuti Tuan Miao, bersiap untuk meninggalkan area ini. Tapi sebelum ada yang bisa mengambil tindakan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari sekeliling. Jelas ada monster yang mendekat. Kali ini, mereka terjebak di area ini dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ada jejak ketakutan di mata semua orang. Jangan panik semuanya. Ada formasi di sekitar sini, dan aku juga menaburkan bubuk obat. Monster-monster itu tidak bisa mendekat. Kita hanya harus melewati tenda racun. Hawkins buru-buru membujuk semua orang, menghibur semua orang supaya tidak panik. Tuan Miao terus membunyikan lonceng dengan tangannya, dahinya sudah dipenuhi keringat dingin. Kita harus mencari jalan secepatnya, saya tidak akan bisa bertahan lama, kata Tuan Miao cepat. Setiap kali lonceng dibunyikan, banyak kekuatan spiritual yang dikeluarkan. Tidak mungkin Tuan Miao bisa bertahan sampai tenda racunnya benar-benar hilang. Mendengar apa yang dikatakan Tuan Miao, semua orang kembali panik. Satu demi satu, mereka memandang Dr. Chen dan berkata dengan sangat tidak puas. Pil detoksifikasi macam apa yang kamu bicarakan? Omong kosong itu tidak berhasil. Wajah Dr. Chen memerah ketika dia diberitahu hal itu, dan dia dengan cepat menjelaskan. Jangan khawatir semuanya, saya masih punya beberapa. Rumput peri ini, saya akan segera menyempurnakan sejumlah pil detoksifikasi, itu akan tepat waktu. Setelah mengatakan ini, Dr. Chen segera mengeluarkan rumput peri dan kuali obat dari tubuhnya, dan mulai memurnikan dengan panik. Melihat ramuan yang akan dimurnikan oleh Dr. Chen, Dev berkata, kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Pil penawar yang dibuat dari bahan-bahan ini tidak ada gunanya. Dr. Chen sudah cemas dan marah saat ini. Ketika Dev mengatakan ini, dia langsung berteriak dengan marah. Selain bisa berbicara, apa lagi yang kamu punya? Bukankah kamu bilang kamu juga seorang alkemis? Bukankah para ahli pengobatan itu lebih rendah darimu? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mempraktikkannya. Buatlah pil detoksifikasi untuk mengeluarkan kita dari masalah. Aku akan memurnikannya, tentu saja aku bisa memurnikannya. Dev tersenyum ringan, lalu mengeluarkan kuali Shenong dari cincin penyimpanan, dan mengeluarkan banyak rumput peri yang dia dapat di ahli pengobatan. Bersambung ke episode 311. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.